Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Bapak, Kau yang siapkan hidup kami Tuhan pagi ini Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu, firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang menjadi rema atas hidup setiap kami. Kami percaya Bapak, mari Tuhan, biar firman-Mu berbicara dalam hidup setiap kami pagi ini, kami boleh menerima utuh bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Shalom. Yang datang Selasa kemarin, saya boleh minta angkat tangannya saudara. Diberkati dengan sangat ajaib, amin. Firman-Nya berbicara dengan sangat luar biasa bagi setiap kita. Tadi di deklarasi yang terakhir dikatakan, coba boleh tampilin yang paling akhir, yang amin amin amin. Semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Bukan dengan setengah, bukan dengan seperempat, tapi ini yang kita katakan dari tahun lalu, semua janji Tuhan kita terima dengan utuh. Amin. Itulah yang akan kita terima tahun ini saudara ya. Dan hari ini saya dapat tentang menikmati janji Tuhan. Waktu Selasa sudah sedikit dibahas oleh hambanya, dan hari ini saya dapat ketika saya mempersiapkan Tuhan, apa yang harus disampaikan, apa yang harus kita pelajari hari ini. Dan saya sebenarnya dapat tentang kata menikmati. Yang namanya menikmati itu kan berarti semua yang enak saudara, benar? Menikmati itu berarti bukan cuma merasakan, bukan cuma mencicipi, tapi melahap sampai tuntas. Itu nikmat saudara, benar ya? Mungkin Tante Ina kalau di GK suka cicipin, ini udah nikmat atau belum, ya kan? Kalau belum nikmat, ayo tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Menikmati berarti melahap, menghabiskan, merasakan, menerima, semuanya masuk dalam perut kita. Kalau dalam hal makanan, ya kan? Setiap kita pasti punya makanan favorit dalam kehidupan kita. Dan kalau itu favorit dan itu nikmat sekali, pasti saya percaya 2 menit langsung habis. Ya. Tapi hari ini menikmati janji Tuhan. Selasa kemarin ada 3 janji Tuhan dan ada 3 pengurapan yang dibagikan. Masa keamanan, lalu apa? Renovasi dan breakthrough. Lalu pengurapannya apa aja saudara? Panggilan, Hebron, dan kesempurnaan penuh. Apa yang dibagikan itulah janji yang Tuhan taruh untuk tempat ini dan juga untuk kita semua di tempat ini saudara. Percaya Dia Tuhan yang tidak pernah lalai dan Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang disampaikan, apa yang Tuhan firmankan, deklarasi yang kita perkatakan setiap pagi, itu janjinya yang berlaku buat setiap kita. Dan hari ini, apa yang bisa kita perbuat untuk kita bisa menikmati janji itu? Kita akan belajar dari kisah Yosua. Kita akan buka dari Yosua 3, Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima saudara. Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Judulnya itu menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah
dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kisah tentang Yosua dan bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, saudara. Dan ketika semuanya sudah diset sedemikian rupa, Yosua berkata di ayat 5, kuduskanlah dirimu, sebab besok. Berarti kalau besok belum menerima, ya kan? Masih janji. Sebab besok Tuhan berjanji akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara bangsa Israel. Yosua dengan bangsa Israel dijanjikan Tuhan akan menerima perbuatan yang ajaib, akan menikmati dan mengalami yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Di mana esok hari Tuhan akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita baca sampai habis, kita sama-sama tahu bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Itu adalah janji yang Tuhan katakan. Dan Yosua bilang, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Selasa lalu sempat dikatakan bahwa ketika Daud sudah menerima semua pengurapan, mau menikmatin, mau mengalami, maka langsung ada tantangan yang harus dihadapi. Benar ya? Begitupun juga Yosua dan bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan berkata, ayo siapkan dirimu, kuduskan dirimu. Aku akan ngelakuin perbuatan yang ajaib esok hari. Langsung ada tantangannya, itu sungai Yordan dengan air yang mungkin cukup deras. Bagaimana nyebrangnya? Bagaimana bisa nyebrang? Tantangan itu kan. Tapi hari itu, ketika ada janji Tuhan berkata, lalu datang juga tantangan yang harus dihadapi. Pilihannya cuma dua, maju atau mundur. Mungkin banyak orang yang ngomong, itu sungai deras Yosua. Ini kita nggak punya perahu, kita nggak punya sampan, kita mau nyebrang pakai apa? Ya. Tapi kita nggak pernah tahu cara Tuhan seperti apa. Kita nggak pernah tahu perbuatan ajaib yang seperti apa yang akan Tuhan lakukan buat Israel dan Yosua hari itu. Tetapi dari kisah ini sudah ada dua hal yang bisa kita ambil untuk kita bisa menjadi penikmat janji Tuhan, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan. Yosua bilang, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya apa? Supaya ketika firman dilakukan, maka janjinya, perbuatan Tuhan turun dalam kehidupan setiap kita juga. Dua hal hari ini yang mau saya bagikan dengan cepat, saudara. Apa yang bisa kita ambil dari Yosua dan Israel untuk menikmati janji Tuhan? Yang pertama, ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Ini adalah perkataan Allah yang ada tertuang dalam Yosua pasal yang pertama, saudara. Di mana di Yosua pertama 4 kali diulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa harus 4 kali sih? Kan cukup sekali, kuatkan dan teguhkan hatimu, selesai. Tapi kenapa dalam Yosua pasal yang pertama disebutkan 4 kali berulang-ulang di ayat yang ke-6? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lalu ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah ditintakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu yang keempat ayat 18 dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua katanya Yang keempatnya itu lalu ayat yang ke 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepada dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, 4 kali kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu ada di Yosua pasal yang pertama. Kenapa sih harus 4 kali, saudara? Karena kadang untuk kita menerima janji itu, kadang gini, kita dijanjiin oleh seseorang kadang batal. Dan kalau batal sakit hati, benar? Dijanjiin manis, janji manis, tapi tiba-tiba hilang janjinya. Itu kesel, kecewa pasti, ya kan? Sakit hati, cuma ngomong doang, janjinya baik, ya kan, nggak ditepatin. Islah aja janji-janji maning, nggak akan ditepatin, cuma omong doang. Kadang hal-hal seperti itu yang mungkin kita belum menerima firman jadi nyata di hidup kita, kita belum menerima janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Kadang itu yang membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, hilang percaya sama Tuhan. Makanya kenapa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena supaya kita benar-benar menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan segalanya bagi kita. Tuhan kasih jaminan, yaitu apa? Jika kita menguatkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, tidak nyimpang kanan kiri, dikatakan di ayatnya, supaya dikatakan kita beruntung dan mengucapkan firman Tuhan selalu, maka Tuhan berjanji bahwa perjalanan Yosua akan berhasil dan beruntung. Siapa sih yang gak mau beruntung dan berhasil, saudara? Semuanya pasti mau beruntung dan berhasil, benar. Maka kuatkan dan teguhkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Cukup percaya 1000% sama Yesus, pasti kita berhasil dan beruntung. Meskipun dalam perjalanannya kadang kita kecewa, kadang kita merasa ditinggalkan, seakan-akan ditinggalkan. Kadang kita merasa kayak seakan-akan kok firman-Nya berkata buat hidup saya, tapi kayak nggak berkata-kata dalam hidup saya. Atau mungkin kita dinubuatkan sesuatu kok kayak nubuatnya cuma tong kosong aja. Dalam perjalanan untuk kita bisa menerima, kita berhasil dan kita beruntung, pasti banyak hal yang kita alami, saudara. Maka dari itu dikatakan kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya percaya Tuhan tuh tidak pernah berbohong atas hidup kita. Cuma caranya dan waktunya kadang kita nggak mengerti, saudara. Kadang kita selalu memaksa untuk ikut cara kita dan waktunya kita. Tapi tetap kembali lagi cuma waktu Tuhan dan cara Tuhan yang baik buat setiap kita. Yosua dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Apapun yang dilakukan, Tuhan menjamin seluruhnya. Kita kuat, kita teguh, percaya sama Tuhan, maka kita akan melihat satu demi satu digenapi dalam hidup setiap kita. Kisah 12 mengintai, ada 2 versi.
Yang 10 orang ketika melihat tanah perjanjian lalu dia melapor, aduh, meskipun di situ bagus-bagus, tetapi banyak musuh, banyak raksasa. Kita nggak mungkin menang, pasti kalah. Udahlah, meskipun itu tanahnya subur, tapi untuk kita masuk ini susah karena penjaganya banyak, musuh-musuhnya banyak. Tapi yang 2 orang bernama Yosua dan Kaleb, Koyoyong dan Koheri, Yosua dan Kaleb bilang bisa, kita bisa mengalahkan itu dan masuk dalam tanah perjanjian. Kita buka dari Bilangan 13, Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30 berkata, Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Oh, enggak ada. Sorry. Saya maaf ya saudara, agak mempersiapkannya agak sampai terkantuk-kantuk. Ada kan? Ini makanya, oh nggak ada. Saya udah baca tadi pagi. Ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 12 yang 10 berkata, tidak mungkin. Itu musuhnya gede-gede, ya kan? Kita pasti kalah sebelum bertanding. Lalu seorang Kaleb, Heri, amin, koyak, mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dengan keyakinan Kaleb berkata, tidak. Karena apa? Karena dia yakin Tuhan di pihak dia dan bangsanya. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, maka Tuhan akan menempati. Benar? Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, maka Tuhan yang akan memberikan itu. Bagaimanapun caranya, halangan apapun yang ada di depannya akan masuk dan menerobos. 10 orang berkata tidak mungkin, tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, berkata tidak, kita akan maju. Kita tidak akan mundur, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hidup kita kadang melihat sesuatu rintangan, halangan yang besar, itu membuat rasa optimis kita jadi kendor, saudara. Kan dikatakan kalau kita menerima semua yang dari Tuhan, akan langsung ada tantangannya, dikatakan harus rasakan. Maju, terobos. Kita punya pengurapan Hebron dalam hidup kita, amin. Maju, menerobos. Jangan kita menjadi mundur, karena kita hidup bukan tergantung apa kata orang, tetapi kita hidup apa kata firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Dan di dalam ketaatan kita pada firman Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja di hidup setiap kita, amin. Kuatkan, teguhkan hati kita. Ini cara yang pertama untuk kita bisa menikmati semua janji Tuhan di hidup kita. Jangan menjadi orang yang pesimis seperti 10 pengintai, tapi jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang optimis. Bersama Tuhan di pihak kita, we can do anything, amin. Nothing is impossible, amin. Lalu yang kedua, yang dikatakan di ayat yang kelima tadi, Yosua 3:5, kuduskanlah dirimu. 2 hal ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu yang kedua, kuduskanlah dirimu. Ini 2 hal yang gak bisa kita tawar hari ini. 2 hal yang harus kita kerjakan dalam hidup setiap kita, untuk kita bisa melihat jalan terbuka dan melihat janji Tuhan turun
satu demi satu di hidup kita. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya percaya kita adalah kota mempelai. Yang namanya mempelai identik dengan yang namanya kekudusan. Hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk kita mau menerima janji Tuhan, untuk kita mau menerima firman Tuhan seperti bangsa Israel yang mau masuk ke dalam tanah perjanjian menghadapi semua rintangan demi rintangan. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Caranya apa? Yang mendekatkan diri kepada Tuhan hari-hari ini, saudara. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman-Nya berkata supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang kita bawa yang kudus, yang hidup dan yang berkenan, saudara. Kuduskanlah dirimu, persembahkan hidupmu, karena Tuhan akan memberikan janjinya bagi barang siapa yang menguduskan diri di dalam Tuhan, saudara. Banyak janji-janji Tuhan yang mungkin kita dengar dan kita terima dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita belum menerimanya. Banyak mungkin nubuatan yang kita terima, firman yang kita terima, saudara. Dan sampai saat ini mungkin kita belum menerimanya. Apa yang salah? Koreksi diri, saudara. Apakah Tuhannya yang salah atau kita yang mungkin belum tepat, saudara? Saya percaya bukan Tuhan yang salah, tapi mungkin kita yang belum tepat di hati Tuhan. Kuduskan diri kita. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat yang kedua. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4a, karena engkau berharga di mataku. Sebegitu berharganya kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan menjanjikan keselamatan buat kita semua. Di ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga tadi, sampai ayat yang keempat, karena dikatakan karena engkau berharga di mataku. Ketika kita menguduskan diri, ada janji keselamatan. Bukan nanti, tapi sekarang. Di saat kita masih hidup di dunia ini, Tuhan janjikan keselamatan buat kita semua. Real, kita bisa melewati masa COVID, ya kan? Tetap sehat sampai hari ini, itu bukti keselamatan yang Tuhan berikan. Berapa mungkin banyak orang yang harus pulang lebih dahulu. Mungkin ada saudara kita yang harus pulang lebih dahulu karena COVID. Tapi kita masih bertahan sampai pada pagi ini. Saya percaya ini adalah janji keselamatan, bukti keselamatan yang Tuhan beri di hidup kita. Kuduskanlah dirimu, maka ada janji keselamatan yang akan Tuhan berikan di hidup setiap kita. Dua hal ini, saudara, ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati janjinya dalam hidup setiap kita. Kita ngelakuin dua hal ini dengan setia, maka kita akan berjalan di tempat yang kering,
seperti bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tidak kena air, tidak kelelep, tidak tenggelam, tapi berjalan di tempat yang kering. Karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Mujizat terjadi, kuasanya dinyatakan, dan kita akan menikmati janji dan berkatnya dalam hidup kita, saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu, dan kuduskanlah dirimu. Dua hal ini yang harus kita lakukan dengan setia. Sampai kapan? Bom, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Even nanti kita udah diberkati dengan melimpah ruah, kita udah diangkat Tuhan tinggi, tetap kuatkan dan teguhkan dan kuduskan diri. Jangan kita berpikir, oh berkatnya udah datang, janjinya udah diterima sama kita, lalu kita melupakan firman ini. Kadang banyak anak-anak Tuhan yang terkecoh dengan hal-hal seperti ini, saudara. Menggebu-gebu meminta, tetapi ketika sudah mendapatkan, kendor. Tapi saya katakan, sampai kapan? Sampai Tuhan datang, sampai kita sudah menerima berkat apapun, lakukan firman Tuhan dengan setia. Kuatkan, teguhkan diri kita, dan kuduskan diri kita, maka kita akan menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Siap, saudara? Ya, jangan kasih kendor, tapi ayo kita raih semua janji Tuhan dalam hidup setiap kita dengan cara melakukan firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kita, dan kuduskanlah hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, melakukan suatu kekudusan itu tidak mudah, betul nggak? Ya. Pikiran kita sedikit melenceng, sudah tidak kudus. Ya. Kita mikirkan sesuatu hal, ngeliatin orang itu kita gemes, sudah tidak kudus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini dapat memasuki akan kehidupan kekudusan? Satu hal, ya, kita harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan suka. Sebetulnya itu yang harus ada dalam hidup saudara. Itu artinya hidup kudus. Ya. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan suka, tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Nah, kan seringkali kita tidak bisa. Caranya bagaimana? Doa setiap hari, Tuhan paksakan aku untuk aku melakukan apa yang Engkau suka, dan aku tidak melakukan apa yang Engkau tidak suka. Itu aja yang kita harus lakukan setiap hari dalam hidup kita secara praktek, untuk memasuki akan segala sesuatu dan menikmati akan seluruh janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa Engkau paksakan dalam hidup kami tidak akan dapat menerima dan menikmati akan semua janji-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, jiwa pikiran kami, paksakan kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau mau dan tidak melakukan apa yang Engkau tidak mau. Bawa kami naik ke tempat yang lebih tinggi, untuk mata kami hanya melihat akan perkara-perkara yang baik dan tidak melihat perkara-perkara yang menjatuhkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan Engkau, tahu persoalan kami Bapak. Tidak ada satupun yang kami pikirkan yang menjadi beban kami saat ini, yang menjadi tekanan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang mengetahui Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau tahu beban kami. Oleh karena itu kami pagi ini menyerahkan semua beban kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah jalan,
Engkaulah yang membuat solusi atas hidup kami, dan Engkaulah Allah penyembuh. Engkaulah Allah Yahweh yang memegang kendali hidup kami. Karena itu kami mau mempersembahkan dan menyerahkan semua beban kami kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk janjimu keamanan. Kami minta di dalam namamu hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami. Untuk dapat menuntaskan semua tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa untuk semua staf-stafnya Tuhan, untuk mendukung apa yang menjadi program yang sudah ditentukan. Demi kebaikan, demi kemakmuran, demi semua yang baik buat Indonesia. Bapak, saat ini kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan memberi roh damai sejahtera buat semua keadaan. Kami berdoa untuk oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Bicaralah Engkau, tentukan mereka supaya mereka mengalami damai sejahtera, menerima akan segala sesuatu, melihat akan keadaan diri sendiri, bahwa belum tentu segala sesuatu yang mereka pikirkan itu akan membawa kebaikan. Buat Tuhan kami berdoa, biarlah keamanan terjadi atas bangsa ini dan semua rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku. Engkau yang akan menyatukan menjadi suatu kesatuan yang berasal daripadamu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau minta Engkau yang akan bertata di atas Indonesia ini. Sampai Indonesia boleh mencapai sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Kami doakan untuk membuat suatu kabinet, membuat suatu menteri-menteri yang akan dipilih. Engkau yang akan menentukan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, ikut ambil bagianlah dalam pemerintahan kami. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru ya Tuhan. Sehingga daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami dan tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami juga berdoa, buat lawatan-Mu terjadi di pulau-pulau di Indonesia. Buat lawatan-Mu Tuhan terjadi di 5 benua. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Kami juga menyerahkan akan semua bencana, halangan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami dan Indonesia ini. Kami percaya Engkau sudah akan memberikan penerobos-penerobos sampai kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk semua Bapak. Saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini dalam pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minyak kepahlawanan ini akan menguasai hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, maka kami akan menjadi warrior-warrior yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami olesi minyak ini Tuhan. Telinga kami juga. Bibir, mulut kami juga dan hati kami. Tolong Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menguasai seluruh kehidupan kami.
Dan Engkau yang akan menebang semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Berkati tangan kami, berkati kaki kami. Supaya apa yang kami jalani hari ini adalah berjalan dalam pimpinan. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, semua kami akan kerjakan bersamamu. Dan kami percaya bersamamu Tuhan kami akan menerima terobosan-terobosan. Dan kami akan menerima hak bagian kami, jatah kami, berkat kami yang Kau sediakan buat kami hari ini. Terima kasih untuk semua. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.